Sugeng rawuh. Sana kadang kinasih. Mugia tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Gunung Kelut meletus, batu, kerikil, dan debu terlontar ke udara. Di balik duka melihat saudara-saudara kita panik mengungsi, terbetik sebuah harapan membaca tanda. Bakal datang pemimpin baru berwatak satria, atau menyerupai pendeta, mirip Jayabaya yang sidik paningale meramal zaman hari depan, atau Tunggul Wulung yang berani menjaga kedaulatan negeri. Jagat api terus bergolak. Setelah Gunung Sinabung sekian lama, kini Gunung Kelut yang ada di Blitar Kediri, Jawa Timur, menunjukkan keperkasaannya. Gunung-gunung yang lain rasanya akan menyusul, karena tercatat 22 gunung berapi di negeri ini sekarang berstatus awas dan waspada. Gunung meletus taklah selalu ditafsir bencana. Dalam kosmologi Jawa disebut bahwa reaksi giri sebagai pertanda bahwa jagat manusia akan berubah. Suksesi memang pasti terjadi karena Jokowi sudah 2 periode. Tetapi gunung bergantian bergolak sebagai tengara. Penungguan sosok pemimpin yang bakal datang itu umum disebut sebagai menunggu datangnya Satrio Piningit. Satria yang diharap-harap mampu menyudahi batin rakyat yang resah dan gelisah melihat jalannya negara dan tindak pemimpin yang tidak amanah. Maka jika meletusnya Gunung Kelut diasumsikan seperti itu, selain sebagai tengara datangnya pemimpin baru, juga dimaknai sebagai reaksi kemarahan terhadap zaman yang terjadi. Mirip letusan gunung ini di tahun 1966, sehabis pemberontakan PKI. Crashing down the mountainside. Dalam peta mistik, setiap letusan gunung itu sama sebagai pemberi tengara. Gunung Merapi memberi sinyal akan terjadinya suksesi pucuk pimpinan negeri, tetapi kurang spesifik memberi gambaran siapa yang akan mengambil posisi sebagai Satrio Piningit yang kelak tampil sebagai Satrio Pinilih. Itu karena gunung ini dianggap sebagai representasi manjing menyatunya Trah Mataram yang terbelah. Secara metafisika sebagai boyong praja. Maka di gunung ini, pemangkunya disebut sebagai Kiai Sapu Jagat, juga ada pasar setan yang khas rakyat jelata. Gunung Kelut tidak seperti itu. Gunung ini dengan sangat detail memberi gambaran sosok yang akan datang memimpin. Ada 2 tokoh yang dipercaya sebagai pemilik gunung ini. Dia adalah Senopati Tunggul Wulung, juga Sri Aji Jayabaya. Jika Tunggul Wulung berwatak satria yang berani bertaruh nyawa demi negeri yang dicinta, maka Sri Aji Jayabaya adalah raja cerdas berwatak Wisnu, tahu segala yang belum terjadi, dan ahli strategi dalam menyatukan negeri. Adakah dengan begitu Satrio Piningit yang bakal hadir sebagai Satrio Pinilih nanti berasal dari priai, ataukah datang dari manusia yang mempunyai keluhuran budi demi perbaikan negeri? Kendati dua-duanya sama baik seperti makna tersirat dari gejolak letusan Gunung Kelut, tetapi masih ada pertanda lain yang perlu ditunggu. Itu adalah reaksi gunung lain yang diramal bakal menyusul. Gunung-gunung yang letusannya akan menegaskan dari mana Satrio Piningit yang ditunggu berasal, terletak pada Gunung Bromo dan Gunung Semeru.
Jika Gunung Bromo yang membuat panik akibat letusannya, maka di tafsir Satrio Piningit yang datang nanti adalah tipe Satria. Mitos Joko Segar dan Roro Anteng di suku Tengger adalah sketsa yang mengasumsi itu. Dan dari mitos ini pula, acap letusan Gunung Bromo disebut sebagai penggembira. Meletus sendirian tidak ditafsirkan sebagai tengara perubahan tata hidup negara dan penguasanya. Gunung-gunung yang letusannya akan menegaskan dari mana Satrio Piningit yang ditunggu berasal, terletak pada Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Jika Gunung Bromo yang membuat panik akibat letusannya, maka di tafsir Satrio Piningit yang datang nanti adalah tipe Satria. Sebab dalam pandangan mistik, Gunung Semeru adalah gunung tua yang disakralkan, representasi dari Mahameru sebagai paku bumi Pulau Jawa. Itu tersurat dalam Tantu Panggelaran, kitab kuno yang berasal dari Kerajaan Singasari. Tokoh yang dianggap manjing dalam gunung ini pun luar biasa. Dia adalah Semar yang diyakini sebagai jati diri orang Jawa. Semar adalah simbol peluhuran budi, kesederhanaan manusia, tetapi juga lambang sakti.